Malam hari ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan Bapak Ibu. Ya, mari kita buka bersama langsung saja di dalam Injil Matius ya. Injil Matius pasal yang ke-7. Injil Matius pasal yang ke-7 ya. Ini adalah ayat yang sering kita baca, tapi saya berdoa kita mendapatkan sesuatu karena hari-hari ini banyak pengajaran sesat ya. Jadi saya mau kasih tahu tentang hal yang sesat. Injil Matius 7 ayat yang ke-15 ya. Di sana kalau kita baca, saudara yang ada Alkitab, judul perikopnya adalah hal pengajaran yang sesat. Ya, siapa yang takut dengan ajaran sesat? Angkat tangan. Ya, siapa yang tidak takut? Siapa yang bingung? Yang bingung angkat kaki ya. Iya saudara, sering kali kita ini orang Kristen mendengar hati-hati loh itu sesat loh. Hati-hati itu loh sesat loh. Hati-hati itu loh sesat loh. Ya sebenarnya yang sesat itu yang seperti apa? Ya kita gak perlu takut dengan hal-hal yang menyesatkan kalau kita ini kuat berakar di dalam firman Tuhan. Kecuali ya kita memang gak pernah baca Alkitab, gak pernah mendalami Alkitab, gak pernah tahu Alkitab, itu bahaya. Injil Matius 7 ayat yang ke-15, hal pengajaran yang sesat. Ayat 15 berkata, baca bersama, 1, 2, 3. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba tetapi yang buas. Ayat 16, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Ayat 17. Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. 19. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. 20. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. 22. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami membuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? 23. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Saudara, dari ayat ini adalah ayat yang harusnya sangat-sangat kita stabilo di Alkitab kita ya. Ini ayat penting karena Yesus menolak ya. Dia berkata bukan setiap orang yang berseru padaku Tuhan, Tuhan. Orang yang berseru pada Yesus Tuhan itu agama apa? Halo? Yang mengaku Yesus Tuhan itu agama apa? Saudara, agama apa? Ya, jadi berarti ayat ini untuk siapa? Untuk kita toh, yang mengaku Yesus Tuhan. Dan Yesus berkata di akhir zaman nanti banyak orang akan berseru kepadaku Tuhan, Tuhan. Ya, kami ini melakukan mujizat demi namamu, kami ini mengusir setan demi namamu. Ya, mengadakan banyak mujizat demi namamu. Saya mau tanya, ini orang-orang hebat apa enggak? Ya, menurut saudara ini orang hebat enggak? Ngusir setan loh demi nama Yesus. Ya, dia menyembuhkan orang sakit demi nama Yesus loh. Hebat. Hebat loh. Ini orang-orang yang punya karunia. Yang bisa usir setan. Saudara bisa usir setan enggak? Atau setan yang usir saudara? Ya, banyak orang Kristen tuh diusir sama setan loh. Bukan dia yang usir setan, tapi setan yang usir dia. Ya, jalan di tempat gelap, ada setan, lari dia terbirit-birit. Ya, padahal setan bilang biasa aja, keles. Orang aku nggak ganggu kamu kok. Ya, jadi saudara, ini adalah orang-orang hebat, orang-orang pelayanan, orang-orang yang luar biasa loh. Yang datang mengaku kepada Yesus, kami ini melakukan mujizat, bernubuat demi namamu. Siapa yang suka nubuatan? Siapa yang cari-cari nubuatan?
Ya. Sekarang juga banyak hamba Tuhan palsu yang suka berlubuat-lubuat. Bukan nubuat. Ya. Ada saudara, ya, saya pernah lihat ada satu orang yang mengaku hamba Tuhan. Pokoknya setiap orang kaya, dia tahu kaya, itu dia datangi, dia nubuatin. Jadi ada hamba Tuhan yang pintar mencium bau-bau orang. Kaya ini, kaya. Ya, bau duit gitu ya, dicium, kaya ini. Lalu dia datangi, Pak, Bu, saya lihat di belakang Bapak Ibu tuh ada orang hitam besar. Ya, lah orang kaya digituin takut loh. Di sini takut enggak? Karena saudara nggak kaya. Maaf ya. Ya, tapi orang kaya takut digituin saudara. Ya, dia bilang, oh iya, ada, iya. Terus bagaimana? Tapi enggak apa-apa. Nanti setiap pagi saya akan doa peperangan buat Bapak Ibu. Oh iya, bagaimana caranya? Nanti kita video call. Ya namanya orang kaya digituin kan langsung nomor rekening berapa? Ini perlu diuji juga. Lu buat-buat ini. Ya. Hati-hati saudara, penyesatan itu sekarang ada. Orang-orang yang bernubuat demi nama Tuhan, mengusir setan, kelihatannya kan mereka ini disertai Tuhan loh. Melakukan banyak mujizat loh, Tuhan bilang. Ngusir setan lari. Karena tidak sembarang orang bisa usir setan. Ya, ada teman saya dulu, waktu kita lagi berdoa usir setan, dia datang. Ya, dia itu ya pelayan Tuhan sih, tapi agak-agak tulang lunak. Ya, kita lagi usir setan, dia datang ikutin. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Ya, yang teman yang kerasukan ini liatin dia terus dia bilang, "Kamu jangan usir saya. Kita berteman. Saya tahu hidupmu. Habis kau." Ya, karena setan juga tahu hidup kita. Jadi enggak usah pencitraan karena setan tahu hidup kita. Enggak usah pencitraan. Kalau kita belum bertobat, setan tahu. Nah, setan bilang, kau temanku. Jadi enggak usah kau usir saya karena kita berteman. Tapi ini dikatakan mengusir setan demi nama Yesus. Saudara, ada satu kesesatan di dalam gereja yang sangat luar biasa, tapi tidak disadari orang Kristen. Dan itu lebih bahaya daripada Kristen progresif. Itu lebih bahaya dari ajaran sesat lainnya. Karena kalau Kristen progresif kita langsung tahu sesat ini. Kenapa? Masa dia bilang Yesus bukan Tuhan? Masa dia bilang orang boleh selamat walaupun gak lewat Yesus? Kita sudah langsung tahu itu sesat. Tapi ada kesesatan yang sangat luar biasa yang terjadi dalam kekristenan di gereja hari-hari ini banyak. Saudara duduk di kursi gereja setiap hari Minggu, setiap ada ibadah saudara duduk tapi hidupmu gak pernah berubah. Itu kesesatan yang paling sesat. Sehingga hidupmu tidak pernah menghasilkan buah. Yesus berkata, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Saya tanya, kalau orang menyamar, itu kelihatan enggak? Ya, orang menyamar itu, kalau namanya menyamar itu ketahuan enggak? Enggak kan saudara? Menyamar jadi pendeta, ya, menyamar jadi domba dikatakan di sana. Hati-hati dengan orang yang datang kepadamu menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Ya, tapi kita nggak perlu takut. Yesus bilang, karena apa? Ayat 16 bilang, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dengan kata lain, ya, kita harus melihat segala sesuatu tuh dari buah, dari perubahan hidup, dari karakter. Mau saudara sebut saudara Kristen, saudara pelayanan, saudara pendeta sekalipun, ya kalau hidupmu, buahmu tidak sesuai firman Tuhan, maaf ya, kau serigala berbulu. Banyak enggak sekarang? Banyak, utang enggak bayar, ini serigala ini. Ya, utang enggak bayar itu serigala, tapi menyamar jadi domba. Dikatakan di sana akan banyak orang datang menyamar, tetapi Yesus bilang dari buahnya lah. Saya belajar ayat ini saudara, Yesus nggak ngomong pengajaran sesat. Hati-hatilah terhadap mereka yang datang dan ajak kau berdoa di bawah pohon pakai asap-asap. Kan bayangan kita ajaran sesat tuh begitu kan?
Hati-hatilah kau kalau ada orang datang ngajak kau nanti ya potong sapi atau apa lalu kau berdoa di kuburan. Kan itu sesat bagi kita. Kalau yang seperti itu kita langsung tahu itu sesat. Ya, ada lagi yang tanya, Bu, boleh nggak Bu? Ya, orang Kristen itu berdoa di kuburan. Ya, boleh nggak orang Kristen itu meminta warisan di kuburan nenek moyang? Ya saya bilang sedangkan dia masih hidup aja dia nggak kasih kau warisan, apalagi dia sudah mati. Bagaimana mungkin dia kasih kau warisan? Ya, jadi kalau yang begitu-begitu kita sudah tahu lah nggak masuk akal, nggak masuk logika, itu sesat. Tapi ada kesesatan yang sering kali tidak disadari, yaitu orang yang hidupnya tidak berubah itu sedang tersesat. Yesus berkata, demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Ya, karena orang itu nggak mungkin memetik anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri. Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedangkan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Ya, jadi saudara, dari buahnya itu orang mengenal kita. Kalau engkau menyebut Kristen tapi kau tidak pernah berubah, maaf loh, kau sedang tersesat di dalam gereja. Walaupun dia pendeta, dia gembala, tapi selingkuh, bersinah, nipu. Ya, kau hanya jabatanmu saja, tapi hidupmu nggak berubah. Ya, itu perlu bertobat. Saya mengingatkan ini kenapa? Sebentar lagi Tuhan mau datang. Ayo berubah hidupmu, amin. Kita belajar dari seorang di dalam Alkitab, Rasul Paulus, 1 Timotius pasal yang pertama, kita buka bersama saudara. Rasul Paulus memberi contoh dirinya saudara ya. 1 Timotius pasal yang pertama ayat 12. Rasul Paulus berkata begini, ucapan syukur atas kasih karunia Allah. Aku bersyukur, ayat 12 di sana dikatakan, sudah ada kita baca bersama. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, karena Ia menganggap aku ini setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Aku yang tadinya seorang penghujat, seorang penganiaya, seorang ganas, tetapi aku telah dikasihaninya karena semua itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Rasul Paulus itu dulu seorang teroris, dia pembunuh jemaat Tuhan, dia pembunuh orang-orang percaya. Ya, dia jalan dari satu kota ke kota yang lain, dia bunuh orang Kristen. Dan dia mengakui, dia bilang, aku ini dulu seorang penghujat, seorang penganiaya, seorang ganas, seorang pembunuh dia saudara. Ya, tetapi dia berkata di sana, tetapi aku melakukan semuanya itu tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Karena saat itu dia belum percaya kepada Kristus. Nah, kita sudah percaya kepada Kristus, kita mendengar kebenaran, kita baca firman, kita belajar Alkitab. Tapi pertanyaannya, apakah hidup kita ini tetap sama seperti dulu atau kita sudah mengalami perubahan? Kalau kita belajar dalam pengenalan akan Kristus yang benar, kita baca Yesus berkata kamu harus mengampuni, karena orang yang tidak mengampuni sesamanya itu adalah pembunuh manusia. Tapi kita nggak mau mengampuni, ya berarti kau tidak mau diubahkan di dalam firman Tuhan. Kita semua harus berubah. Rasul Paulus berkata, aku ini tadinya seorang penghujat, seorang penganiaya, seorang ganas. Ayat 14 berkata, malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Ayat 15 baca bersama. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Ayat 16. Tetapi justru karena itu aku dikasihani agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Saya mau tanya saudara,
Yesus itu menerima orang berdosa enggak? Iya. Ya, asal orang berdosa itu mau datang kepada Yesus. Mau datang untuk apa? Bertobat. Ya, jadi jangan diputar-putar ayat firman Tuhan itu. Saya berdosa, tapi Yesus mengasihaniku kok. Makanya aku berdosa terus. Karena Yesus mengasihi orang berdosa. Ketika kita belum bertobat, ketika kita belum percaya kepada Kristus, kita semuanya orang berdosa. Termasuk saya dulu banyak dosa. Saya dulu juga ketika bertobat, saya merasa seperti Rasul Paulus yang berkata, di antara semua orang, aku ini paling berdosa. Tapi karena kita banyak dosa, kita dikasihi Tuhan. Makanya kita dipilih oleh Tuhan tanpa melihat dosa kita. Itu yang dikatakan diselamatkan karena kasih karunia. Tapi setelah kita menerima Yesus, kita diberi kasih karunia. Alkitab berkata kita terima tiket nih. Bukan karena kau benar, bukan karena kau baik. Kau dikasih tiket keselamatan ini karena kasih karunia. Yang sebenarnya tiket ini kita gak bisa beli. Dengan apapun kita tidak akan pernah bisa membeli keselamatan. Makanya kita bisa selamat hanya karena kasih karunia. Tuhan panggil nih, kamu bisa selamat gak? Nggak bisa, aku nih banyak dosa Tuhan, nih tak kasih tiket gratis. Setelah kita terima saudara keselamatan itu. Ya kalau kita gak kerjakan keselamatan itu, kita gak bisa menikmatinya. Makanya Alkitab berkata, kerjakanlah keselamatanmu itu dengan takut dan gentar. Waktu kita terima keselamatan ini, maka kita harus mengalami perubahan hidup. Makanya Rasul Paulus berkata, justru karena aku ini adalah orang yang paling berdosa, aku dikasihani agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya dengan sebuah tujuan apa? Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya. Tujuan kita diselamatkan sekalipun kita banyak dosa, supaya kita ini orang Kristen semua menjadi contoh. Orang yang melihat Rasul Paulus, gila ya, dia itu dulu pembunuh loh. Dia itu dulu ganas, tapi kok sekarang dia mengalami perubahan. Apakah orang sudah melihat perubahan dalam hidup kita saudara? Hati-hati dengan kesesatan ini. Ini sangat menakutkan loh, kalau Tuhan datang kita bisa ditolak. Saya selalu berkata, tidak semua orang Kristen itu bisa selamat masuk surga. Hanya mereka yang mengerjakan keselamatan itu. Makanya Yesus berkata, hati-hati, tidak semua orang yang berseru padaku Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan Allah. Saya dulu ketemu sama satu orang sopir gereja saudara ketika saya pelayanan. Saya diantar pulang sama sopir ini. Lalu dia bilang gini, Bu, saya ini dulu bukan orang Kristen, saya gak kenal Tuhan Yesus. Terus ceritanya saya itu naksir sama cewek Kristen. Terus karena saya naksir sama cewek Kristen ini, cewek ini bilang gini, aku mau terima kamu jadi pacarku asal kamu mau ke gereja. Dia bilang dalam kamus saya tidak mungkin saya ke gereja karena saya ini lahir dari seorang yang garis keras, sangat anti dengan kekristenan. Tapi demi untuk mendapatkan cewek ini, dia bilang ya udahlah saya pura-pura aja lah ke gereja. Jadi gereja belum buka, dia sudah datang duluan. Ngapain? Dia ludahin itu kursi gereja. Ya, dia ludahin, cuk. Saya nggak tahu ludahnya berapa liter tuh, karena kan itu gereja ratusan ya kursinya ya. Tapi karena dia jengkel, dia ludahi. Syukur kau orang Kristen duduk di ludahku. Setiap hari Minggu dia lakukan itu saudara. Satu saat ketika dia pulang dari gereja, dia itu preman di Lebak Bulus di Jakarta. Saya ini kerja sebagai preman, Bu. Kerjaan saya rampok, nipu, apalagi kalau itu saya tahu orang Kristen. Saya semangat untuk ya copet orang Kristen itu karena saya benci orang Kristen. Satu kali ketika dia pulang gereja, dia mau ke Lebak Bulus, dia naik motor, tiba-tiba dia mengalami kecelakaan saudara. Dia bilang, Bu, saya jatuh di tengah jalan. Saya lihat itu mobil Kopaja melaju kencang ke arah saya. Ya, karena di Jakarta itu yang maha kuasa yang pertama Tuhan, kedua Kopaja. Kau jangan mencoba melawan Kopaja ya. Udah pasti kau pindah alam.
Lalu akhirnya dia lihat itu Kopaja melaju kencang ke arahnya dia. Dia cuma bilang begini, Yesus, kalau memang kau Tuhan, selamatkan aku. Cuma gitu toh yang terbersit. Tapi dia juga bilang, saya juga nggak tahu kenapa saya berucapnya ke Yesus gitu. Tiba-tiba dia cuma tutup mata. Lalu itu Kopaja berhenti pas bannya itu di samping kepalanya. Jadi dia itu sudah masuk di bawah mobil. Ya, bannya itu berhenti pas di samping kepalanya. Orang semua teriak, mati, 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 mati. Ternyata dia keluar dari bawah mobil, tidak ada cedera apapun. Dia bilang, dia lihat waktu ditanya orang, kenapa kamu bisa selamat? Saya lihat ada orang pakai jubah putih itu turun di jalan raya. Dia tahan mobil Kopaja itu sehingga dia berhenti tepat di samping kepala saya. Dari situ saudara, dia bilang, aku mau percaya kepadamu Tuhan Yesus. Dia minta dibaptis, dia ke gereja saudara. Dia ke gereja kali ini tidak ludahi kursi gereja. Tapi dia datang dengan penyesalan dosa, dia dijamah Tuhan, ya dia menyerahkan hidupnya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Akhirnya ketika firman Tuhan setiap minggu dia dengar, dia bilang, saya nggak tahu Bu, mulai ada sesuatu terjadi di hati saya. Dia mulai tidak sejahtera lagi copet, dia mulai tidak sejahtera untuk jadi ya preman di Lebak Bulus di terminal. Dia mulai bertobat, hidupnya merenungkan firman Tuhan, lalu dia mulai banyak datang ke gereja. Singkat cerita, Tuhan itu baik, Tuhan pertemukan dia dengan satu pengusaha di gereja. Tadinya dia jadi tukang parkir di gereja, dia bilang, ya udahlah saya nggak mau kerja jadi preman, saya tak jadi tukang parkir di gereja. Karena dia sudah tidak mau melakukan dosa. Lalu ketika dia jadi tukang parkir di gereja, hidupnya lurus, berubah. Ketika orang itu hidupnya berubah, Tuhan itu tidak tutup mata. Makanya Alkitab berkata, seringkali bukan tangan Tuhan itu kurang panjang untuk menolongmu, bukan telinganya yang kurang tajam untuk mendengarkan doamu, tapi dosamu itu loh yang menjadi penghambat yang baik terjadi atas hidupmu. Lalu dia mulai bertobat, hidupnya baik, jujur jadi tukang parkir. Ada pengusaha di gereja yang nawari, saya lihat kamu jujur, saya lihat kamu baik, mau gak kerja di perusahaan saya? Dan orang-orang yang begini selalu Tuhan kasih jalur khusus. Dia kan gak punya ijazah. Secara manusia dia gak bisa kerja di perusahaan. Tapi itulah yang namanya kasih karunia Tuhan. Bagi orang yang mau sungguh-sungguh mencari dia. Ditawari dia kerja di perusahaan, anaknya baik, jujur karena dia mengalami perubahan hidup, lalu mulai diangkat Tuhan saudara. Ya, dia mulai berumah tangga baik, beli rumah, mulai beli mobil. Saya percaya perubahan hidup itu akan mengikuti perubahan karakter. Waktu karaktermu berubah, nasib hidupmu juga berubah. Tidak mungkin, tidak saudara, tidak mungkin. Tuhan berkata, jika barisan depanmu itu kebenaran, maka kemuliaan Tuhan akan mengikuti engkau dari belakang. Amin. Tapi seringkali orang Kristen gak menyadari, dia gak pernah mau berubah, makanya nasibnya juga tidak berubah. Akhirnya dia mulai mengalami perubahan hidup, karena karakternya berubah, hidupnya berubah, nasibnya pun berubah. Dia punya kakak, dia bilang, itu lebih preman dari saya Bu, lebih jahat dari saya. Satu kali ketika dia lagi di gereja, pulang gereja sore-sore hari Minggu dengan istri, dengan anaknya di rumah, mereka lagi nonton TV, rumahnya itu diketok saudara. Dia bilang, siapa ya bertamu sore-sore gini? Dia buka pintu, kakaknya yang preman itu saudara. Nangis di depan pintu rumahnya dan berkata, aku capek hidup begini terus. Kenalkan aku sama Tuhanmu karena aku lihat hidupmu berubah. Lalu dia kaget saudara. Ya, ini yang Rasul Paulus berkata, aku ini tadinya sebagai orang berdosa, aku dikasihani oleh Tuhan supaya lewat diriku ini aku kemudian menjadi contoh bagi mereka yang akan percaya kepada Kristus. Seringkali kenapa orang gak mau jadi Kristen tersandung. Lihat orang Kristen. Ya, bagaimana saya mau jadi Kristen Bu? Orang dia tuh loh tiap hari ke gereja selingkuh kok. Ada yang selingkuh di sini?
Coba angkat tangan. Di bawah ada kolam ikan. Ya, saya minta Pak Pendeta cemplungin saudara rendam 20 menit di bawah situ. Biar buka mata langsung di rumah Bapa di sorga. Lebih baik tubuhnya binasa tapi jiwanya selamat. Ya, bagaimana orang mau bertobat? Saya nggak mau Bu, itu aja orang gereja Bu, bersinah Bu, bolak-balik selingkuh Bu. Ya, ganti-ganti habis sama ini, sama itu, sama itu, sama itu. Ya, jangan kau menjadi batu sandungan bagi orang lain yang mau percaya kepada Tuhan Yesus. Ya, kamu kenapa nggak ke gereja? Alah ke gereja, itu loh kakak saya. Ke gereja dari dulu pelayanan, utang nggak bayar. Nggak usah angkat tangan. Ya, bertobat saudara. Ya, kalau utang punya niat untuk bayar. Ya, karena orang Kristen banyak hidupnya menjadi batu sandungan. Ya, hidupnya nggak berubah. Bagaimana mungkin saya menjadi Kristen? Itu aja Kristen dari dulu kok. Tapi mulutnya kalau di rumah, semua kebun binatang keluar. Engkau menjadi penghalang orang bertobat untuk datang kepada Yesus. Padahal di sini firman Tuhan berkata, Rasul Paulus bilang, aku diselamatkan supaya dalam diriku ini orang melihat ada Kristus. Dan Alkitab berkata, engkau itu suratan Kristus yang terbuka, yang bisa dibaca oleh semua orang. Amin saudara. Ya, dulu pakai baju seksi, ketemu Yesus, bajunya enggak seksi lagi. Di Malang ini enggak ada saya lihat ya. Kalau di Jakarta banyak saudara. Orang Kristen ke gereja pakai baju setali, pakai rok mini. Ya, nanti kalau nyanyi angkat tangan lagi. Itu menjadi batu sandungan bagi di sebelahnya. Ya, banyak orang Kristen yang begitu enggak bertobat. Pahanya di leher kanan kiri bisa dilihat orang. Ya, paha ayam Kentucky lebih mahal daripada pahanya. Ayam Kentucky masih ada harga 15.000 satu potong. Ya. Kan ketika engkau bertobat orang melihat hidupmu. Bagaimana kita hidup beretika di dalam Kristus, hidup yang berubah. Kenapa? Karena ternyata kesesatan yang sangat membahayakan waktu engkau duduk di gereja tapi hidupmu tidak pernah berubah. Suami istri marahan. Ada loh saudara. Suami istri orang Kristen hamba Tuhan berantem, gak bicara, bahkan pisah ranjang. Tapi berani khotbah, berani pelayanan, berani ke gereja. Gak pendeta, gak jemaat. Kau gak boleh hidup di dalam hawa nafsu yang membinasakan, yang membuat engkau tidak berkenan kepada Tuhan. Semua orang yang berjumpa dengan Tuhan Yesus harus mengalami perubahan. Ya, dulu ketika saya belum terima Yesus Bu, saya ini kalau berantem sama suami saya 3 hari 3 malam gak omongan. Kalau sekarang enggak, ya 3 menit saja sudah selesai, amin. Itu bisa kok saudara, bisa. Waktu jiwa kita dipenuhi firman Tuhan, kita bisa melakukan itu. Saya sama suami dulu kalau berantem lama. Tapi saya pikir-pikir satu kali Roh Kudus bilang, pendeta sakit jiwa kau. Loh kita ini kalau marah sakit jiwa loh. Saudara pikir orang sakit jiwa itu cuma lari-lari di jalan gila itu gila korslet. Ya tapi orang dikit-dikit marah, dikit-dikit tersinggung tuh jiwamu sakit. Kau perlu disembuhkan oleh firman Tuhan. Karena pada waktu kita mati nanti jiwa ini loh yang harus memberikan pertanggungan jawab kepada Tuhan. Makanya Yesus berkata, jangan takut kepada manusia yang dapat membunuh tubuhmu saja. Tapi takut kepada Allah yang dapat membunuh baik tubuhmu maupun jiwamu di dalam neraka. Ya, dalam jiwa manusia itu ada pikiran, perasaan, kehendak. Ya, kalau ini kita nggak diubah, maka kita ini jadi orang yang dikit-dikit marah, dikit-dikit tersinggung. Ya, dulu saya begitu kalau sama suami saudara. Sampai satu kali kami di mobil pernah berantem hebat. Saya nggak mau bicara saudara. Ya, dan laki-laki itu kalau di mobil lagi nyetir berantem, dia sih enggak ngomong, enggak marah-marah, tapi dia injak gas sampai 150. Terus kalau kita bilang, "Kamu masih marah ya?" "Enggak, siapa bilang aku marah?" Padahal gasnya hampir 200. Itu namanya sakit. Nah, orang itu kan di dalam jiwa manusia pikiran, perasaan, kehendak. Waktu pikirannya marah, perasaannya juga marah.
berbuah kepada kehendak kan. Biasanya dia injak gas itu. Kalau dalam kota itu ya 70-80, paling banter 100. Ini saya lihat sampai 150. Berarti lagi sakit. Ya Bapak-bapak ya. Lalu saya di jalan, saya takut saudara, saya lihat aduh di tol dalam kota dia lari ini 150, 160. Ya, saya bilang aduh, lalu Roh Kudus ngomong, ya teruskan marahmu, teruskan. Kamu sakit jiwa, suamimu juga sakit jiwa. Ya, lebih baik kamu minta maaf, berdamai. Kenapa? Kamu naik mobil begini, dia setir kencang lagi marah. Kalau kamu kecelakaan, mati dua-dua kau masuk neraka. Percuma pelayananmu puluhan tahun itu. Saya bilang, tapi kan yang salah dia, kenapa saya minta maaf? Roh Kudus bilang, enggak usah peduli siapa yang salah, minta maaf aja, taklukkan egomu. Ya, saya sampai bilang, enggak harus dialah. Dia semakin gasnya kenceng saudara. Saya juga takut, aduh ini kalau kecelakaan bener ini enggak main-main ini kita. Ya. Lalu saya dapat gambaran tuh kayak setan tuh duduk di tengahnya saya dan suami. Dia lagi giniin kepala kita, sakit jiwa, sakit jiwa. Lalu saya bertindak, enggak Tuhan, saya enggak mau jadi pendeta sakit jiwa, saya harus taklukkan ego saya. Roh Kudus tuh ngomong gini, kalau kamu enggak mau ngomong, pegang aja tangan suamimu, selesai. Semudah itu kan? Bisa Yura? Bisa. Bilang sama Yura, aku bisa Yura. Ya. Roh Kudus tuh ngomong gini, ambil tanganmu, taruh di atas tangannya dia, selesai. Lu gak usah ngomong, gak usah bicara, gak usah minta maaf. Sebenarnya dengan bahasa tubuh dia tahu. Saudara tahu saya ini mau angkat tangan, kayak orang kena stroke. Turun lagi. Saking ego, saking sakit jiwa, jiwa saya lagi dipengaruhi setan. Ya lalu Roh Kudus bilang, ayo ambil tanganmu, taruh di atas tangannya. Saya coba lagi begini. Ternyata memang menaklukkan diri sendiri itu tidak mudah. Tapi kita harus bisa supaya nggak tersesat. Akhirnya saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus, iblis kau tidak boleh numpang di mobil saya ya. Di belakang ada truk, turun kau. Naik truk di belakang. Saya bilang dalam nama Yesus saya angkat tangan saya pegang tangan suami saya. Saya bilang saya tidak usah marah-marah ya kita, mending kita hidup damai aja. Dia lihat saya dan ngomong gini, dari tadi kek, wong Solo. Lalu pelan kakinya mulai turun, gasnya kembali normal. Berarti sakit jiwanya sudah. Bilang kanan kirimu, awas lo kau sakit jiwa. Ya, iya saudara, ini contoh yang mungkin bagi kita tidak menyadari, tetapi di alam roh itu begitu. Untuk menaklukkan diri sendiri menjadi pelaku firman itu tidak mudah saudara. Tapi waktu kita mampu itu artinya kita ini menjadi pelaku firman Tuhan. Dan waktu kita menjadi pelaku firman Tuhan, ya Tuhan senang. Itu namanya kau dibebaskan, kau dimerdekakan dari dosa dan kau menjadi hamba kebenaran. Tapi kalau kita terus saudara sudah terima Yesus berantem terus aja nggak mau bicara 3 hari 3 malam, masih ada di sini? Bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Ya, bertobatlah saudara. Saudara nggak takut kalau Tuhan datang saudara lagi marahan atau saudara marah-marah lalu tidur mati. Karena kalau tidur marah-marah bahaya, bisa mimpi ketemu kuntilanak. Dicekik kau nggak bisa napas. Ya, mati dalam keadaan lagi berantem, nggak masuk surga loh. Percuma segala kebaikanmu itu. Ya, hiduplah seolah-olah engkau akan mati besok. Kalau saudara tahu saudara besok mau mati, hari ini saudara ngapain? Ya, ngapain saudara hari ini? Doa puasa. Ya. Kenapa Tuhan gak kasih tahu tanggal matinya kita ini tanggal berapa? Kenapa? Supaya kita berjaga-jaga. Tuhan gak kasih tahu. Karena kalau dikasih tahu nanti kau mati umur 55 lebih 1 hari. Saya yakin sampai umur 55 dia berdosa terus. Nanti 55 kurang 1 hari. Tiba-tiba dia berubah. Ya, ketemu orang.
Weh, apa kabar Bu? Shalom. Kenapa lu jadi aneh? Haleluya. Mau kemana? Mau ke gereja doa puasa. Kenapa aneh? Besok mati. Iya dong? Ya. Karena saya yakin kalau orang tahu besok dia mau mati, tidak mungkin begini. Dugem dulu, selingkuh, kenapa? Besok mau mati. Nggak ada. Ya, hiduplah seolah-olah kita ini mau mati besok. Berdamai dengan pasanganmu, berdamai dengan anakmu, berdamai dengan semua orang, saudara. Kita lihat Yohanes ya. Yohanes pasal yang ke-8 ayat 30. Injil Yohanes 8 ayat 30, saudara. Firman Tuhan berkata di sana demikian. Injil Yohanes 8 ayat 30. Baca bersama. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jawab mereka, kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kamu akan merdeka? Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal di dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Ya, apabila kita tetap tinggal di dalam firman Tuhan, maka kita ini benar-benar murid Kristus. Apa yang menjadi satu tanda bahwa kita murid Kristus? Bukan waktu saya pintar khotbah. Tuhan gak cari pengkhotbah yang hebat. Bukan ketika kita pintar main musik. Tuhan gak cari pemain musik yang hebat. Karena malaikat banyak yang lebih jago main musik. Ya, apa yang menjadi tanda kita ini menjadi murid Kristus? Bukan waktu kita ngasih persembahan terbanyak di gereja. Saya ngasih perpuluhan setiap bulan. Puluhan juta, ratusan juta, bahkan miliaran. Tuhan gak tertarik dengan semua itu karena kekayaan adalah Tuhan yang punya. Tapi apa tanda bahwa kita ini adalah sungguh-sungguh murid Kristus? Waktu kita ini tetap tinggal di dalam firman. Firman Tuhan yang menjadi penggerak hidup kita. Semarah-marahnya kita kepada orang, ketika kita tahu Tuhan tidak berkehendak kita marah, maka kita berdoa, Tuhan aku melepaskan pengampunan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Dan Yesus berkata, apabila engkau tinggal dalam firman-Ku, engkau adalah benar-benar murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Beda dengan ayat tadi, Matius 7 berkata, Tuhan kami melakukan mujizat. Ngaku-ngaku kami murid-Mu. Tuhan bilang, enyah engkau daripadaku. Karena engkau pembuat kejahatan. Pada akhir zaman nanti yang Tuhan cari adalah orang-orang yang hidup menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Walaupun saya pintar khotbah, kalau saya tidak menjadi pelaku firman, pembohong munafik di hadapan Tuhan. Maka lebih baik berhenti, jangan pelayanan. Daripada kita melayani, tapi kita sendiri tidak menjadi pelaku. Buat apa saudara? Saya percaya Tuhan menyuruh kita mempersiapkan hidup yang sebaik mungkin hari-hari ini. Karena Tuhan mau kita ini menjadi orang-orang yang melakukan kehendak Bapa. Dan apa itu kehendak Bapa? Yaitu kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Dan Yesus berkata, apabila engkau sungguh-sungguh tinggal dalam firman-Ku, maka engkau adalah murid-Ku. Dan engkau akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jadi percayalah, barang siapa yang ada di dalam Kristus, tinggal dalam firman, tidak ada kutuk lagi. Karena firman Tuhan berkata, kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Makanya orang kadang bertanya, Bu, doa pelepasan itu harus enggak? Saya bilang kalau dia sungguh-sungguh hidup dalam firman Tuhan, enggak perlu doa pelepasan. Kenapa? Karena kebenaran Tuhan akan memerdekakan.
Ya, tapi banyak orang Kristen itu sudah ke gereja, baca firman, tapi tetap kerasukan. Kenapa? Karena kau tidak sungguh-sungguh menjadi pelaku firman. Coba usaha saudara. Baca ayat setiap hari, 1 ayat saja. Misalnya, mengucap syukurlah senantiasa. Bilang, Tuhan aku mau belajar melakukan ayat ini. Dalam nama Yesus, hari ini aku belajar mengucap syukur. Aku tidak mau bersungut-sungut. Kita baca, kuduslah kamu sebab aku kudus. Jangan engkau melakukan percabulan karena Tuhan aku berdoa. Aku mau buang semua itu dalam nama Yesus. Ayo saudara. Hidup kudus bukan berarti kita gak melakukan dosa lagi. Hidup kudus artinya apa? Ada usaha dari kita untuk selalu memperbaiki diri. Untuk selalu menjadi pelaku firman. Untuk selalu hidup menyenangkan Tuhan. Saya percaya ketika Tuhan Yesus datang kali yang kedua, biar dia dapati kita semua berkenan di hadapannya. Amin. Ya, jadi saudara janji mau jadi pelaku firman. Biar saya sudahi khotbah ini karena bau masakannya sudah sangat menusuk. Saya yakin saudara lapar semuanya ya, makanya aminnya ini mulai kenceng ini. Ya, karena sudah lapar. Jadi saudara satu aja yang kita ingat bahwa ayo kita sungguh-sungguh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Kita sungguh-sungguh menjadi pelaku ya kebenaran supaya tidak ada lagi yang akan menghalangi kita ketika Yesus datang. Karena ingat setan tahu hidup saudara, setan bisa lihat hidup saudara, hidup saya. Jadi percuma ya. Makanya saya itu kalau lagi jengkel sama suami, saya langsung ingat itu. Setan lihat loh ini. Saya ini tadi baru habis khotbah, saya jengkel sama suami saya. Nggak usah marah-marah lama-lama. Amin. Karena setan melihat hidup kita.